Laga antara Timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 meninggalkan cerita yang tak terlupakan. Pertandingan yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, itu tidak hanya menampilkan aksi brilian di lapangan, tetapi juga momen emosional yang menyatukan hati para pemain dan supporter kedua tim. Ketegangan di akhir laga. Setelah peluit akhir berbunyi, suasana sempat memanas ketika Jay Itzes, gelandang andalan Timnas Indonesia, terlihat terlibat ketegangan dengan salah satu ofisial Jepang. Ketegangan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman terkait sikap supporter Indonesia yang mulai menyanyikan lagu sakral Tanah Airku di akhir pertandingan. Namun, situasi berubah ketika para pemain Jepang memahami maksud sebenarnya dari nyanyian tersebut. Lagu Tanah Airku yang diciptakan oleh Ibu Sud memang memiliki daya magis tersendiri. Lagu ini sering dinyanyikan oleh supporter Indonesia sebagai bentuk cinta tanah air dan penghormatan terlepas dari hasil pertandingan. Ketika para pemain Jepang mulai mendengarkan liriknya dengan lebih saksama, mereka menyadari bahwa lagu ini bukanlah ejekan, melainkan simbol kebanggaan dan rasa syukur rakyat Indonesia. Tak lama kemudian, beberapa pemain Jepang, termasuk Kaoru Mitoma, tak kuasa menahan haru. Dengan mata berkaca-kaca, Mitoma mendekati Jay Itzes dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Pemain Jepang lainnya pun turut bergabung, dan dalam momen yang penuh emosional, mereka ikut menyanyikan Tanah Airku bersama supporter Indonesia. Puji sportivitas supporter Indonesia pasca pertandingan, Kaoru Mitoma memuji luar biasa sportivitas para supporter Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa atmosfer yang tercipta di stadion benar-benar berbeda dengan pengalaman mereka sebelumnya saat bermain di negara lain. Ketika mendengar lagu itu, saya merasakan ada hubungan yang mendalam dengan Indonesia. Lagu Tanah Airku sangat menyentuh jiwa saya. Supporter Indonesia sangat luar biasa. Mereka tetap mendukung timnya dengan penuh semangat, baik saat menang maupun kalah. Ini sangat berbeda dengan pengalaman kami melawan Arab Saudi atau Bahrain, di mana sebagian besar supporter meninggalkan stadion sebelum pertandingan berakhir jika tim mereka kalah, ujar Mitoma sambil berusaha menahan air mata. Para pemain Jepang lainnya juga menyampaikan kesan yang serupa. Mereka merasa kagum dengan dedikasi dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh para pendukung Indonesia, tidak hanya kepada tim mereka sendiri, tapi juga kepada lawan. Jay Itzes, yang awalnya terlibat ketegangan, mengaku lega karena kesalahpahaman tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga mengapresiasi sikap pemain Jepang yang mau memahami tradisi dan budaya supporter Indonesia. Lagu Tanah Airku adalah bagian dari jiwa kami sebagai bangsa Indonesia. Itu bukan sekadar lagu, tetapi ungkapan cinta kami terhadap tanah air, apapun hasil pertandingan. Saya senang para pemain Jepang akhirnya mengerti dan bahkan ikut menyanyikannya bersama kami, kata Jay. Supporter Indonesia mendapat pengakuan dunia. Aksi para supporter Indonesia yang tetap setia mendukung timnya sepanjang pertandingan juga mendapat perhatian dari media internasional. Banyak yang memuji loyalitas mereka yang tidak tergoyahkan bahkan saat timnya dalam posisi sulit. Nyanyian Tanah Airku dinilai sebagai salah satu momen paling mengharukan dalam dunia sepak bola, menunjukkan bagaimana olahraga dapat menjadi alat pemersatu dan simbol kebanggaan nasional. Seorang jurnalis olahraga dari Jepang yang meliput pertandingan menyatakan bahwa atmosfer di Gelora Bung Karno adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia saksikan. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi sebuah pengalaman budaya yang luar biasa, ujarnya. Penutupan yang menginspirasi, pertandingan tersebut akhirnya menjadi lebih dari sekadar persaingan olahraga. Momen haru di akhir laga menunjukkan bagaimana sepak bola bisa melampaui batas-batas nasional budaya. Tanah Airku menjadi simbol persahabatan yang menyentuh hati tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi tamu dari Jepang. Suasana stadion berubah dari ketegangan menjadi kebersamaan yang penuh emosi. Para pemain Jepang dan Indonesia bersatu di tengah lapangan. Sementara ribuan supporter melantunkan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Dalam momen itu, perbedaan dilupakan, dan semua yang hadir merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Persaudaraan antar bangsa.
Momen ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana sportivitas dan saling menghormati dapat menciptakan keindahan di dunia olahraga. Tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi seluruh dunia. Momen ini akan dikenang sebagai bukti bahwa olahraga dapat menjadi alat pemersatu yang sangat kuat. Usai momen penuh haru ketika para pemain Jepang bersama pelatih, ofisial, dan supporter Indonesia menyanyikan lagu sakral Tanah Airku, suasana Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi rasa persaudaraan yang mendalam. Kejadian yang berawal dari kesalahpahaman ini berubah menjadi peristiwa bersejarah yang menginspirasi dan menciptakan ikatan emosional antara kedua negara. Setelah menyanyikan Tanah Airku dengan penuh rasa hormat bersama para pemain dan supporter Indonesia, Ketua Federasi Sepak Bola Jepang, Toshiro Yamamoto, menyampaikan sebuah janji yang disambut tepuk tangan meriah. Ia berkomitmen bahwa pada pertemuan berikutnya di Jepang, para pemain dan supporter Jepang akan ikut menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para pendukung Indonesia. Janji Federasi Sepak Bola Jepang, Toshiro Yamamoto menyatakan kekagumannya terhadap makna lagu Tanah Airku dan bagaimana lagu tersebut menyentuh hati semua yang mendengarnya. Ia menilai lagu ini bukan sekadar nyanyian, melainkan simbol kebanggaan dan kecintaan rakyat Indonesia terhadap tanah air mereka. Setelah mendengar dan merasakan langsung bagaimana sakralnya Tanah Airku, saya berjanji akan memastikan supporter Jepang ikut bernyanyi ketika Indonesia bermain di Jepang nanti. Ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap budaya dan semangat luar biasa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, ujar Yamamoto dengan penuh semangat. Komitmen ini juga didukung oleh pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang mengaku tersentuh oleh harmoni lagu tersebut. Lagu ini menyentuh hati kami. Ada sesuatu yang sangat dalam dan kuat dalam lirik melodinya. Kami merasa harus menghormati hal itu dan menjadikannya bagian dari hubungan persahabatan kami dengan Indonesia, katanya. Respon pemain Jepang. Kaoru Mitoma, salah satu pemain bintang Jepang, menegaskan kembali perasaan mendalam yang ia alami selama momen tersebut. Lagu Tanah Airku benar-benar memiliki jiwa. Saya tidak bisa berhenti berpikir tentang keindahannya. Kami semua merasakan energi positif yang luar biasa dari supporter Indonesia. Dan ini membuat kami ingin memberikan penghormatan yang sama saat mereka datang ke Jepang, kata Mitoma. Beberapa pemain Jepang lainnya juga mengungkapkan rasa hormat mereka terhadap tradisi ini. Bek veteran Maya Yoshida mengatakan bahwa momen tersebut adalah salah satu yang paling mengesankan dalam kariernya. Ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang bagaimana kita memahami dan menghormati budaya satu sama lain. Indonesia telah menunjukkan bagaimana lagu dapat menyatukan kita semua, ungkapnya. Momen di mana pemain dan supporter Jepang turut menyanyikan lagu ini menjadi bukti bahwa budaya dan seni bisa melampaui batasan negara. Lagu ini kini memiliki makna baru bagi Jepang, menjadi simbol persahabatan yang erat antara kedua negara. Rencana di Jepang, Federasi Sepak Bola Jepang mengonfirmasi bahwa mereka akan berkoordinasi dengan kelompok supporter Jepang untuk mempelajari lirik dan melodi Tanah Airku. Bahkan, sebuah program khusus akan diadakan untuk memperkenalkan lagu ini kepada masyarakat Jepang sebelum laga selanjutnya. Kami ingin memastikan bahwa ketika Indonesia bermain di Jepang nanti, lagu ini akan menjadi bagian dari atmosfer stadion kami. Ini adalah cara kami menunjukkan rasa hormat dan persahabatan yang tulus kepada Indonesia, jelas Yamamoto. Hajime Moriyasu juga menambahkan bahwa ia ingin suasana di Jepang nantinya bisa mencerminkan semangat yang sama seperti di Gelora Bung Karno. Kami akan menciptakan suasana yang tidak kalah hangat dan emosional. Saya yakin supporter Jepang akan menyukai lirik sama seperti kami, katanya. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi dunia sepak bola. Ketegangan yang awalnya muncul telah berubah menjadi momen persatuan yang menggugah hati. Lagu Tanah Airku menjadi jembatan yang menghubungkan dua budaya yang berbeda, menunjukkan bahwa olahraga bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga alat untuk menyatukan manusia dari berbagai latar belakang.